Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman. Oke, bertemu lagi dengan saya di video kita kali ini. Oke, di sini kita bakal ngebahas apa ya? Bab berapa kali ini, teman-teman? Di sini kita bakalan ngebahas bab ke-13, yaitu tentang budaya organisasi sekolah efektif. Jadi, di bab kali ini kita bakalan ngebahas budaya organisasi sekolah efektif. Apa aja sih budaya-budaya sekolah yang efektif itu? Mari kita bahas. Di sini sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, kita bakalan mengetahui terlebih dahulu apa aja sih pokok-pokok materi yang bakalan kita bahas di sini. Yuk langsung aja kita lihat. Cus. Oke teman-teman, di sini kita bakalan mengetahui terlebih dahulu apa aja sih yang bakalan kita bahas di bab kali ini, bab ke-13. Oke. Yang pertama yang bakalan kita bahas yaitu konsep budaya organisasi sekolah efektif. Kedua, karakteristik budaya organisasi. Ketiga, tipe budaya organisasi. Keempat, unsur budaya organisasi. Kelima, fungsi budaya organisasi. Keenam, ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Oke, itu tadi ya 6 pokok pembahasan yang bakalan kita bahas pada bab kali ini. Yuk langsung aja kita bahas dan jangan lupa tonton sampai akhir ya videonya. Dadah! Langsung saja teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu konsep budaya organisasi sekolah efektif. Pengertian budaya organisasi. Menurut Fatah pada tahun 2012, budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bahwa sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Menurut Martin pada tahun 1998, budaya organisasi merupakan serangkaian sikap, nilai, keyakinan yang umumnya diciptakan untuk mengarahkan perilaku organisasi. Sedangkan menurut Hinman dan Rosella pada tahun 2001, budaya organisasi merupakan filosofi, ideologi, nilai-nilai, keyakinan, asumsi-asumsi, dan norma-norma yang dianut bersama. Kedua, pengertian budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Selanjutnya, bagian B yaitu karakteristik budaya organisasi. Menurut Susanto pada tahun 2012, karakteristik budaya organisasi yaitu 1. Inisiatif individu. Kedua, toleransi terhadap resiko. Ketiga, pengarahan. Keempat, integrasi. Kelima, dukungan manajemen. Keenam, pengawasan. Ketujuh, identitas. Kedelapan, sistem penghargaan. Kesembilan, toleransi terhadap konflik. Kesepuluh, pola komunikasi. Menurut Rachmawati pada tahun 2004, terdapat 7 karakteristik budaya organisasi yaitu 1. Inovasi dan pengambilan keputusan. 2. Perhatian kerincian. Ketiga, orientasi hasil. Keempat, orientasi orang. Kelima, orientasi tim. Dan yang keenam, keagresifan. Ketujuh, kemantapani. Menurut Rachmani pada tahun 2004 menjelaskan 4 tipe budaya tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Tipe akademi, yaitu suatu akademi adalah tempat untuk pemanjat studi yang ingin menguasai pekerjaan baru yang diterimanya. Lembaga ini suka merekrut para lulusan muda universitas, memberi mereka banyak pelatihan istimewa, kemudian dengan seksama mengemudikan mereka melalui ribuan pekerjaan khusus dalam fungsi tertentu. Kedua, tipe kelab. Menurut Sun dan kelab menaruh nilai tinggi pada kecocokan dalam sistem kesetiaan dan pada komitmen. Senioritas merupakan kunci pada klub-klub, usia dan pengalaman diperhitungkan. Ketiga, tipe bisbol. Tipe ini memandang bahwa organisasi adalah pelabuhan yang diorientasikan pada wira swasta
bagi para pengambil risiko dan inovator. Tim Bisbol mencari orang-orang yang berbakat dari segala usia dan pengalaman untuk dipekerjakan. Setiap hasil kerja akan diberi insentif. Keempat, tipe benteng. Tipe budaya ini lebih berorientasi pada upaya mempertahankan stabilitas dan keamanan eksistensi organisasi seperti benteng yang menjadi penghalang berbagai benturan. Selanjutnya, tipe budaya organisasi. Menurut Mondi, Noe, dan Premox pada tahun 1993, tipe budaya organisasi antara lain sebagai berikut. Pertama, Open Diversified System. Open Diversified System ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Kedua, Close and Authoritative Culture. Close and Authoritative Culture ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi. Namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang otoraksi dan kuat. Itulah pembahasan kita. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya kita bakalan ngebahas bagian D, yaitu unsur-unsur budaya organisasi. Yang pertama, asumsi dasar. Kedua, adaptasi. Ketiga, citra dan brand yang khas. Keempat, acuan perilaku. Kelima, pewarisan. Keenam, berbagai nilai. Ketujuh, pedoman mengatasi masalah. Kedelapan, pemimpin. Kesembilan, seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut. Selanjutnya bagian E, fungsi budaya organisasi. Menurut Pata, pada tahun 2012, budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan identitas organisasi anggotanya. Kedua, memudahkan komitmen kolektif, mempromosikan stabilitas sistem sosial. Ketiga, membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Sementara menurut Hikmat pada tahun 2009, fungsi budaya organisasi yaitu 1. Pembeda dari organisasi yang lain. Kedua, identitas anggota seluruh organisasi. Ketiga, komitmen anggota di atas kepentingan bersama. Keempat, perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan. Kelima, serta mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Masuk bagian F, yaitu ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah yang efektif itu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. Pertama, adanya kerjasama. Kerjasama sangat diperlukan di dalam sekolah karena visi, misi, dan tujuan dari sekolah akan tercapai apabila adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang ada di sekolah, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Setiap orang yang ada di dalam sekolah harus dilibatkan atau diikutsertakan di dalam sekolah. 2. Adanya rasa saling percaya. Rasa saling percaya harus dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi. Dengan adanya rasa percaya ini, maka akan meminimalisirkan konflik di dalam organisasi. Setiap orang di dalam organisasi akan dapat melakukan tugas dan tanggung jawab secara profesional. 3. Adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Sekolah harus memiliki sikap terbuka, baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam budgeting sekolah, maupun terhadap pengaruh dari luar. Apabila sekolah tidak mampu untuk membuka diri terhadap dunia atau berpengaruh dari luar, maka sekolah tersebut akan kekurangan energi. Itulah materi kita, pembahasan terakhir di bab kali ini. Oke teman-teman, itulah tadi materi kita tentang bab yang ke-13, yaitu tentang budaya organisasi sekolah efektif. Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa untuk mengisi link di bawah ini di deskripsi, yaitu link pertanyaan untuk mengevaluasi bab kali ini. Semoga bab kali ini berguna dan Semoga bab kali ini bisa membantu teman-teman untuk memahami budaya organisasi sekolah efektif. Oke teman-teman, semoga video saya berguna bagi teman-teman, bisa menambahkan
menambahkan wawasan teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.